Baik, karena ini adalah pertama kali di materi saya di sini mengajar mata pelajaran simulasi komputer dan digital atau yang disingkat dengan Simkomdik. Oke, sebelum saya mulai, saya harap teman-teman perhatikan dan dengarkan apa nanti yang saya jelaskan. Terus oke, untuk materi awal di mata pelajaran Simkomdik yaitu tentang algoritma dan flowchartnya. Sebelumnya teman-teman ada yang sudah tahu atau ada yang sudah pernah dengar algoritma atau flowchart? Belum ya? Bagus itu. Kalau kalian sudah tahu berarti saya gak jadi ngajar ya. Nah, sebelum kita mempelajari atau membahas tentang pengertian algoritma, mungkin kita pelajari dulu apa sih sejarahnya algoritma itu. Nah, di sini istilah algoritma ini berasal dari seorang ilmuwan yang terkenal dari Persia, yaitu yang bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Nah, algoritma ini yang dibaca oleh orang Barat menjadi algoritma, sama kayak orang Madura ya. Jadi algoritma ini menjadi algoritma. Siapa algoritma ini? Algoritma ini adalah pengarang mempelajari tentang aljabar. Terus dengan seiringnya zaman, perubahan kata algoritma ini menjadi algoritma karena keseluruhannya orang Barat, sehingga di Indonesia ini dikenal dengan algoritma sistematis. Nah, yang dimaksud logis di sini ialah dapat menghasilkan nilai yang benar atau yang salah. Jadi yang dimaksud algoritma di sini ialah suatu konsep atau langkah-langkah atau alur yang misalnya kita ingin melakukan A ke B ke C atau seterusnya, pastinya ini akan ada langkah-langkah yang harus kita lakukan atau langkah-langkah yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Misal permasalahan atau tahapan. Lanjut. Nah, di sini saya contohkan algoritma untuk membuat teh manis. Misal, langkah yang pertama kita awali dengan start atau kita mulai. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan untuk membuat teh manis? Sediakan gelas. Sediakan gelas terlebih dahulu. Terus lanjut. Tuangkan air panas. Tuangkan air panas. Lalu berilah gula. Nah, setelah ada bahannya tersebut, terus kita aduk sampai rata. Baru kita masukkan teh celup sampai larut. Dan yang terakhir ya, siap disajikan. Paham ya? Terus dalam membuat algoritma ini ada beberapa besar. Perhatikan. Besar kan karena ada sama dengannya. Ini. Kita hapus sama dengan. Tak biar beryakin. Sudah ya? Sudah. Contohnya. Ini juga contohnya. Itu dia enggak?
Makanya Iya, itu yang kalian tulis. Ini kayak yang tadi itu cara membuat teh manis. Terserah kalian. Misal cara membuat baju, cara menjahit baju, sudah. Itu dijadikan algoritma. Jadi nomor 4 seperti ini lah. Seperti ini. Iya, Pak. Contohnya seperti ini. Nomor 4. Terus yang nomor 5, gambarlah flowchart yang menentukan nilai siswa dengan kategori berikut. Pertama, jika nilainya lebih besar dari 80, maka muncul pesan A. Hari ini jangan lupa jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Ya. Baik, saya akhiri, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke kelas, hari ini kita akan belajar tentang teknologi menjahit ya. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke kelas, saya absen terlebih dahulu ya. Ya. Oh, belum perkenalan ya. Ya. Nama saya Ibu Yeni Nur Ansana. Ya. Baik, saya absen terlebih dahulu ya. Ya. Hadir Dir. Ahmad Fadil. Ulang sakit. Sakit. Oke. Ya. Dafir. Ada. Dafir hadir. Keluar masih. Izin. Oke. Dimas Riyadil Hadir. Next, Dian Sastro. Dian Sastro, where are you? Hadir. Hadir. Fendi Andika. Keluar sih, Bu. Izin masih keluar. Imania Syafina. Ulang. Hadir. Kasifatus Surur. Ulang. Muhammad Abrori. Banyak yang sakit, Bu. Oke. Muhammad Adib Mukhtar. Izin ambil nasi izin keluar. Muhammad Bebun dulu. Silakan. Hadir. Hadir ya. Muhammad Lutfi. Hadir. Oke, next. Muhammad Rizal Febrianto. Rizal Fikri. Hadir, Bu. Rizka Wulandari. Hadir. Siti Rofiko. Oke, terakhir Sofiatul Hasanah. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kesehatan dan keselamatan. Mana ya? Melakukan tindakan pencegahan kecelakaan kerja. Itu bisa dibaca ya, 4.1 ya. Ya. Oke, saya lanjut. Hanya apa namanya? Industri yang sudah di Indonesia. Sedang berkembang di Indonesia adalah industri garment.
dengan listrik. Nah, untuk menghindari hal-hal semacam itu, kita harus belajar tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Itu namanya K3. Jadi K3 itu kepanjangan dari kesehatan dan keselamatan kerja. Ya, sampai di sini. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 juga sudah dijelaskan ya tentang K3 yang bunyinya ini. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. 50 untuk melindungi karyawan dari bahaya dan penyakit akibat kerja. Ya. Sampai di sini paham? Kalau paham saya lanjutkan ya. Lalu apa sih manfaat keselamatan dan kesehatan di perusahaan atau di lingkungan kerja? Jadi sebagai perlindungan karyawan. Jadi dengan adanya K3 ini, karyawan itu terlindungi dari penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Ya, yang kedua menunjukkan kepatuhan pada peraturan dan perundang-undangan. Jadi kalau kita perusahaan-perusahaan yang mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya akan lebih tertib. Itu yang kedua. Next, yang ketiga, membuat sistem manajemen yang efektif. Kenapa dikatakan seperti itu? Dengan menerapkan K3, sistem manajemen keselamatan akan tertata dengan baik, organisasi dan teratur. Nah, itu untuk manfaat yang ketiga. Lalu yang keempat, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan para pelanggan. Ya, dengan penerapan K3 akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Karena penerapan K3 akan menjamin proses yang aman, tertib dan bersih sehingga dapat meningkatkan kualitas produk dan mengurangi produk yang cacat. Seperti itu ya. Unsafe condition. Yang pertama itu tindakan tidak aman. Yang kedua, kondisi tidak aman. Ini kayaknya mistyping, sorry ya. Yang pertama ini bukan unsafe condition ya. Ketiga, menyebabkan kecelakaan kerja. Contohnya apa? Tidak benar. Yang kedua, siksa yang tergesa-gesa. Yang ketiga, kurang kelelahan. Lalu yang keempat, kelelahan. Jadi itu contoh-contoh yang disebabkan oleh tindakan yang tidak aman. Jadi disebabkan oleh kita sendiri ya. Contohnya kalau di bidang ini di bidang garment. Coba kalian cari contoh satu aja kalau di bidang garment. Kira-kira apa sih? Yang tidak aman yang terjadi di lingkungan kerja di bidang garment. Kalian sekali-kali main ke apa itu namanya? Ruang praktek. Di ruang praktek kan ada mesin jahit. Iya. Ya kan? Iya. Yang dimana di situ banyak listrik ya. Nah, kalau ada salah satu kabel yang misal digigit tikus, nah itu kan bisa menyebabkan tersengat kita tersengat. Nah itu contoh tindakan yang tidak aman. Misal kalian itu sedang motong kain ya. Nah terus di situ jarum
contoh unsafe action. Paham ya sampai di sini ya? Oke, next lanjutkan ya. Yang kedua, unsafe kondisi keadaan mesin dan peralatan kerja. Terus lingkungan kerja, licin atau terlalu dingin atau terlalu panas dan lain-lain. Itu ya. Ini yang poin kedua sangat mudah dipahami ya. Any questions? Ada pertanyaan? Dadam. Ya. Ya. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.